Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amani Fatihah dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi 2. Bagian pertama yaitu ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama folikular fase, yang kedua ovulasi, dan yang ketiga itu luteal fase. Nah, kalian bisa lihat pada bagian diagram yang paling bawah. Terdapat fase-fase pada siklus menstruasi. Nah, yang warna merah itu menunjukkan siklus endometrium atau dinding rahim. Kemudian yang paling atas itu merupakan siklus dari ovarium. Di sana terdapat hormon estradiol. Hormon estradiol ini sama dengan hormon estrogen. Menstruasi atau disebut juga dengan haid ini merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Dia tuh banyak mengandung pembuluh darah. Nah, lapisan endometrium ini tuh dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Dan jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini tuh akan luruh. Kemudian darah ini keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini tuh terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya itu dikenal dengan satu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi wanita itu berbeda-beda ya, namun rata-rata berkisar 28 hari. Fase yang pertama yaitu folikular fase. Jadi fase ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-13. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium yang dipicu oleh hormon FSH. Selain itu, folikel yang berkembang juga menghasilkan hormon estrogen. Estrogen itu akan memicu kelenjar pituitari yang ada di otak, sehingga mengeluarkan LH. Nah, kenaikan LH ini menyebabkan terjadinya ovulasi pada hari ke-14. Yang kedua yaitu fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Kemudian sel telur yang tadi telah keluar itu akan bergerak melalui bantuan silia menuju tuba Fallopi. Pada fase ini tuh apabila terjadi interaksi antara sel sperma dengan sel telur, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Dan sebaliknya, apabila tidak terjadi interaksi antara sel sperma dengan sel ovum, maka akan terjadi menstruasi. Fase yang ketiga yaitu fase luteal. Fase ini tuh terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron yang berfungsi sebagai proses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim. Sehingga pada dinding rahim ini terdapat banyak pembuluh darah. Namun, karena tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka terjadi penurunan hormon estrogen dan juga hormon yang lainnya, sehingga terjadilah peluruhan dinding rahim yang kemudian keluar melalui serviks dan vagina. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Fase menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Jadi sehingga korpus luteum ini menghentikan produksi hormon estrogen dan juga progesteron. Turunnya kadar estrogen dan juga progesteron ini menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium atau bagian terdalam dari dinding rahim, sehingga terjadi pendarahan. Nah, fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi ini berkisar antara 50 sampai 150 ml. Hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi yang pertama di sini ada estrogen. Estrogen ini merupakan hormon yang diproduksi pada ovarium yang sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Tidak hanya itu, hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta hormon ini juga terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua, di sini ada hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim.
Yang ketiga ini di sini ada hormon pelepas gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone atau bisa juga disebut dengan GnRH. Nah, hormon ini tuh diproduksi oleh otak. Hormon itu membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang keempat di sini ada hormon lutein atau luteinizing hormone, bisa juga disebut dengan LH. Hormon ini tuh fungsinya sebagai hormon yang merangsang pada proses ovulasi. Yang kelima ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone, bisa juga disebut dengan FSH. FSH ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium untuk matang dan siap dilepaskan. FSH ini diproduksi di kelenjar pituitari yang letaknya ini pada bagian bawah otak. Yang selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Pada saat ovulasi, sel telur akan menuju tuba falopi atau saluran telur. Jutaan sperma akan dihasilkan pada saat ejakulasi. Sesaat setelah dipancarkan pada mulut rahim, sel sperma akan bergerak menuju rongga rahim untuk mencari sel telur yang siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma, hanya beberapa yang dapat bertahan dalam induk telur, dan hanya satu yang dapat bertahan dan hidup di indung telur. Lalu bagaimana proses fertilisasi terjadi? Berikut ini adalah tahap-tahap proses fertilisasi. Pertama, sel sperma akan menembus sel folikel. Pada gambar sperma yang kedua, kepala sel sperma akan mengeluarkan enzim. Enzim ini untuk mencerna bagian membran pelusida. Kemudian pada gambar sel sperma yang ketiga, membran pelusida mengalami kerusakan, sehingga bagian nukleus sel sperma akan menyentuh bagian membran sel dari ovum. Nah, kemudian akan terjadi pengerasan zona pelusida atau membran pelusida. Kenapa membran pelusida ini bisa mengeras? Karena adanya granula kortikal, sehingga sel sperma lainnya tidak dapat masuk menuju ke indung telur. Yang keempat, nukleus dari sel sperma akan masuk, kemudian akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya, zigot bergerak menuju uterus melalui oviduk dan sembari membelah secara mitosis. Pada saat ini juga sudah mulai berkembang menjadi embrio. Pembelahan zigot menghasilkan sel-sel yang bentuknya sama dan fasenya dinamakan morula. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya dinamakan blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Bagian yang ketiga yaitu kehamilan. Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kehamilan ini 266 hari atau 38 minggu dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Waktu fertilisasi ini tidak dapat diketahui secara pasti, maka tanggal kelahiran dihitung berdasarkan waktu haid terakhir. Jika siklus menstruasi dihitung 28 hari, partus terjadi pada hari ke-228 atau 40 minggu atau 9 bulan kalender. 2 minggu pertama setelah fertilisasi, zigot ini akan membelah secara mitosis. Jadi dari 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, kemudian 16 sel atau morula. Morula ini akan tumbuh menjadi blastosit atau sel bola berongga yang berisi cairan blastozoel. Sel-sel blastosit bagian luar atau tropoblast ini kemudian akan membentuk tonjolan-tonjolan ke arah endometrium, menghasilkan enzim proteolitik yang mengikis sel-sel endometrium dan pembuluh darah, membantu implantasi, serta membentuk plasenta atau ari-ari dan membran yang membungkus embrio. Plasenta ini berfungsi sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin. Semua sistem organ tubuh janin telah terbentuk setelah minggu ke-8. Janin dilindungi oleh beberapa membran. Yang pertama adalah amnion.
Amnion ini membentuk langit-langit berongga yang terisi cairan amnion atau ketuban. Amnion ini tuh berfungsi untuk melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. Yang kedua yaitu kantung kuning telur atau Saccus vitellinus. Kantung kuning telur atau Saccus vitellinus ini terbentuk di dalam endoderm dan dia itu fungsinya sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal, membentuk sel-sel darah dan pembuluh darah, serta pertumbuhan gonad primitif embrio. Yang ketiga ada korion. Korion ini merupakan membran terluar dan dia itu membentuk villi korionik atau junjut endometrium dan plasenta. Serta korion ini menyekresikan hormon HCG. Bagian terakhir yaitu allantois. Allantois ini merupakan membran yang mengandung banyak pembuluh darah atau arteri dan vena umbilicus. Allantois juga membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi 2. Persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Biasanya persalinan terjadi pada waktu kandungan sudah matang bulan atau 37 minggu. Pada masa persalinan ada beberapa hormon yang memengaruhi peningkatan kepekaan, yaitu A. Estrogen, yaitu dihasilkan oleh plasenta yang kontraksinya meningkat pada saat persalinan. Fungsinya sebagai hormon seks wanita. Yang B. Oksitosin, yaitu dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin dan berfungsi untuk kontraksi uterus. Yang C. Prostaglandin, yang dihasilkan oleh membran pada janin. Yang D. Relaksin, yaitu dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta serta berfungsi untuk relaksasi atau melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga mempermudah persalinan. Tahapan-tahapan persalinan. Tahapan-tahapan persalinan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu pembukaan. Tahapan ini merupakan tahapan membuka jalan lahir yang dimulai sejak munculnya tanda-tanda melahirkan sampai saat kepala bayi sudah menempati posisi di jalan lahir. Lamanya berbeda-beda pada tiap-tiap ibu hamil, berkisar antara 2 jam sampai 2 hari tergantung beberapa faktor. Tahap kedua yaitu pengeluaran bayi atau kelahiran bayi. Tahap ini berlangsung dari membukanya mulut rahim secara penuh yang disertai oleh keinginan sang ibu untuk mengejan sampai bayi lahir. Bayi sudah siap keluar melalui jalan lahir. Tahap ketiga yaitu pengeluaran plasenta. Tahap ini dimulai dari saat lahirnya bayi sampai keluarnya plasenta atau ari-ari yang disertai kontraksi dan biasanya berlangsung cepat, tidak sampai 20 menit. Bila rahim berkontraksi cukup kuat, maka ari-ari akan terlepas dari dinding rahim, lalu keluar dengan bantuan tarikan yang halus dari bidan atau dokter. Materi selanjutnya yaitu bayi kembar atau kelahiran kembar. Pengertian kehamilan kembar atau kehamilan ganda adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Faktor yang memengaruhi adalah faktor obat-obat konduksi ovulasi, faktor keturunan, dan faktor yang lain belum diketahui. Kehamilan kembar monozigotik adalah kehamilan kembar yang berasal dari suatu ovum sehingga disebut juga hamil kembar identik atau hamil kembar homolog. Kembar monozigotik muncul dari suatu ovum tunggal yang dibuahi yang kemudian membagi menjadi 2 struktur yang sama, masing-masing dengan potensi untuk berkembang menjadi suatu individu yang terpisah. Kehamilan kembar monozigotik dapat terjadi karena
1 telur dengan 2 inti, hambatan pada tingkat blastula, hambatan pada tingkat segmentasi, hambatan setelah anion dibentuk tetapi sebelum primitive streak. Kehamilan kembar monozigotik biasanya mempunyai kelamin yang sama, misalkan perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki. Contohnya seperti Upin Ipin. Faktor penyebab terjadinya kehamilan kembar monozigotik: pembalahan sel hasil pembuahan sel telur dan sperma yang mengakibatkan pembalahan tidak sempurna, sehingga dari yang hanya ada 1 zigot menjadi ada 2. Yang selanjutnya adalah kehamilan kembar dizigotik. Adalah kehamilan kembar yang ditimbulkan dari 2 ovum yang terpisah. Kembar dizigotik mempunyai 2 plasenta, 2 korion, dan 2 amnion. Kadang-kadang 2 plasenta menjadi 1. Kembar dizigotik terjadi 2 kali lebih sering dibandingkan dengan kembar monozigotik, dan insidennya dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain, yaitu ras, riwayat keluarga, usia maternal, paritas, nutrisi, dan terapi infertilitas. Biasanya kembar dizigotik kelaminnya bisa berbeda, seperti perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan. Faktor penyebab terjadinya kehamilan kembar dizigotik adalah kehamilan yang berasal dari 2 telur yang dibuahi oleh 2 sel sperma yang berbeda, sehingga ada 2 zigot yang berasal dari 2 sel telur dan 2 sel sperma. Materi selanjutnya yaitu laktasi atau menyusui. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Bisa juga keseluruhan proses menyusui, mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. ASI atau air susu ibu mengandung protein, lemak, gula, vitamin, dan garam-garam yang sangat diperlukan oleh bayi. Yang selanjutnya adalah produksi ASI. Dalam fisiologi laktasi, prolaktin, suatu hormon yang disekresi oleh glandula pituitari anterior, sangat penting untuk produksi ASI. Selama kehamilan kerja, hormon ini terhambat oleh hormon plasenta. Dengan lepasnya atau keluarnya plasenta pada akhir proses persalinan, maka kadar estrogen dan progesterone berangsur turun sampai dapat melepaskan dan mengaktifkannya, prolaktin. Terjadinya peningkatan suplai darah yang beredar lewat payudara dan dapat diekstrakan, bahan penting untuk pembentukan air susu. Yang selanjutnya adalah hormon-hormon yang berperan dalam proses laktasi. Yang pertama, estrogen untuk pembesaran mamae atau untuk menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang kedua, progesteron, yaitu untuk perkembangan sistem sekresi mamae, untuk pertumbuhan lobulus, pembentukan alveolus baru, perkembangan sekresi dalam sel-sel alveolus. Yang ketiga, prolaktin, yaitu untuk merangsang produksi ASI. Yang keempat, somatotrofin, yaitu laktogenik ringan. Yang kelima, glukokortikoid, mengatur transportasi ASI selama laktasi. Yang keenam, tiroid, stimulasi nafsu makan. Manfaat pemberian ASI untuk bayi. Yang pertama, nutrien yang sesuai untuk bayi. Yang kedua, mengandung zat protektif. Yang ketiga, mengandung efek psikologis yang menguntungkan. Yang keempat, menyebabkan pertumbuhan yang baik. Yang kelima, mengurangi insiden karies dentis. Yang kelima adalah mengurangi insiden molaklusi. Materi selanjutnya yaitu KB atau keluarga berencana. KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,
melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu kontrasepsi. Kontra artinya mencegah atau melawan. Konsepsi yaitu pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi, kontrasepsi adalah mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Jadi, kalau kita udah lahiran bisa mencegah kehamilannya lagi, yaitu dengan cara kontrasepsi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kontrasepsi. Kontrasepsi alami yang bergantung pada observasi kondisi tubuh wanita atau melalui pengamatan siklus menstruasi. Yang kedua, kontrasepsi barier atau mekanis, yaitu metode dengan cara menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur yang sifatnya sementara. Yang ketiga, kontrasepsi metode modern, yaitu contohnya seperti kondom. Yang keempat, kontrasepsi metode operasi, yaitu bersifat. Yang keenam, peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas dampak SDM. Program KB terhadap pimpinan dan fungsi manajemen. Yang pertama, penurunan angka kematian ibu dan anak. Yang kedua, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, peningkatan derajat kesehatan. Yang kelima, peningkatan mutu dan layanan KBKR.